Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Lukman Al-Hakim, Surabaya. Dalam video ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma coaching fokus pada rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan rasa. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk, kontak mata. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci jadi. Coaching dengan alur tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan T adalah tanggung jawab. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Adapun tahapan supervisi akademik meliputi pra-supervisi, observasi saat supervisi, dan pasca observasi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Materi yang dipelajari. Materi yang sudah saya pelajari di modul ini adalah tentang coaching untuk supervisi akademik dengan sub konsep coaching, paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, tirta. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya sangat senang sekali telah mendapat kesempatan untuk belajar modul ini. Saya mendapat banyak ilmu dan keterampilan tentang coaching. Hal yang sudah baik dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Setelah belajar modul ini, saya sudah memahami tentang kompetensi inti coaching dan tahapan coaching dengan alur tirta. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Setelah belajar modul ini, ada hal yang harus saya perbaiki. Pertama, berusaha menjadi pendengar yang lebih aktif saat melakukan coaching. 2. Memberikan pertanyaan yang berbobot yang akan membantu coach menemukan rencana aksinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam modul ini, saya telah belajar tentang mendengarkan dengan rasa. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menggunakan rasa dalam berkomunikasi dengan peserta didik, teman sejawat, maupun orang tua dari peserta didik. Analisis untuk implementasi dalam konteks CKB. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Mengapa alur tirta perlu dilakukan saat coaching? Karena tahapan dalam alur tirta membantu coach menjadi lebih kreatif dalam menemukan cara atau solusi dari permasalahannya. Selain itu, coach dapat memaksimalkan potensi dalam merencanakan aksinya. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Materi dalam modul ini sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan oleh guru dalam kesehariannya, terutama ketika mendampingi peserta didik dalam menemukan ide kreatif dari permasalahan yang dihadapi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKB, baik tingkat sekolah maupun daerah. Penerapan coaching di sekolah saya sudah menjadi program kegiatan kesiswaan yang harus dilakukan oleh wali kelas. Wali kelas harus melakukan coaching dengan peserta didik dan orang tua secara terjadwal. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah menyamakan waktu luang dengan orang tua, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Berdasarkan tantangan yang saya hadapi ketika akan melakukan coaching dengan orang tua tersebut, saya berusaha mengikuti waktu luang orang tua. Apabila
tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, maka coaching akan dilakukan secara online melalui telepon. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Sebelum saya belajar modul ini, ketika saya membantu orang lain, teman sejawat, peserta didik atau orang tua menyelesaikan masalah yang dihadapi, saya sering langsung memberikan solusi dengan cara berbagi pengalaman yang pernah dialami saat mengalami hal yang sama. Penerapan di masa mendatang. Setelah belajar modul ini, pada masa mendatang saya akan berusaha melakukan coaching dengan alur tirta dan rasa ketika akan membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Konsep atau paradigma baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul ini, saya sudah belajar tentang mendengarkan rasa. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menggunakan rasa dalam berkomunikasi dengan peserta didik, teman sejawat maupun orang tua dari peserta didik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Materi coaching yang saya pelajari di modul ini pernah saya pelajari sebelumnya ketika mengikuti workshop tentang komunikasi efektif antara guru dengan orang tua atau wali siswa. Koneksi antar materi modul 2.3 dengan modul 2.1. Mendengarkan dengan rasa dapat diterapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, ketika peserta didik menyampaikan tentang profil belajar yang diinginkan. Selain itu, alur tirta dalam coaching bisa dilakukan dalam proses pembelajaran, membimbing peserta didik untuk lebih kreatif menemukan ide-ide baru. Koneksi antar materi modul 2 dengan modul 2.3. Proses coaching dapat diterapkan ketika pembelajaran sosial dan emosional. Contohnya, ketika mendampingi peserta didik menerapkan kompetensi sosial emosional, terutama dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.